Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alvariska Silalahi di channel Smarter V. Selanjutnya, kita masuk ke the feedback voltage amplifier. Oke, ini kita bisa lihat gambar A dan gambar B. Series shunt adalah umpan balik yang sesuai untuk penguat tegangan. Nah, penguat loop terbuka yang unilateral atau sirkuit A. Ini bisa kita lihat. Kemudian, pengambilan sampel tegangan ideal, jaringan umpan balik pencampuran tegangan itu ada di sirkuit B. Oke, ini di sirkuit B, bagaimana prosesnya. Nah, resistansi masukan itu diberi label dengan RI, kita bisa lihat di sini. RI, kemudian, ini bisa dilihat kursor saya ya. Kemudian keuntungannya adalah sirkuit terbuka A, dan resistansi keluarannya diberi nama dengan R output. Oke. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Gambar A tadi kita ulang lagi, the series shunt feedback amplifier untuk yang ideal structure. Dan yang B adalah bagaimana equivalent circuitnya. Jadi ini hanya untuk series shunt itu untuk yang ideal ya, kasus ideal. Sedangkan ini adalah equivalent circuitnya. Ini adalah beberapa rumus untuk kasus yang ideal dari penguat voltage amplifier ini. Oke, nah ini closed loop gain, input current, input resistance, output resistance, dan current X. Ini bisa nanti kalian perhatikan. Kalau kita lihat ini masih tidak terlalu jauh berbeda dengan rumus feedback yang awal kita pelajari. Masih sama saja. Nah, ini cara menentukan resistansi outputnya pada umpan balik amplifier. Kita bisa lihat di sini ada suatu rangkaian. Ini adalah penguat inputnya. Nanti di sini kita bisa tahu seberapa sebenarnya tegangan yang bisa dihasilkan. Ini kita potong ya. Sebenarnya di sini tuh sudah mengalami feedback. Nah, itu pada kasus ideal. Sedangkan pada kasus pada praktikumnya atau pada realnya, dalam kasus praktis jaringan umpan balik tidak akan menjadi VCVS atau voltage control voltage source yang ideal. Sebenarnya dalam praktiknya hal ini masih tergolong resistif dan akan membebani amplifier. Jadi sebenarnya kita itu kan keinginannya kalau secara teori itu pasti akan menghasilkan resistansi yang menurun sehingga resistansi outputnya juga akan menurun. Itu kan tipe dari shunt series feedback kan. Topologi seperti itu juga pasti akan menghasilkan suatu nilai resistansi yang tidak seideal teori tadi, gitu. Nah, resistansi sumber dan beban akan mempengaruhi nilai A, RI, dan R0 atau R output, gitu ya. Resistansi sumber dan beban harus disatukan dengan penguat dasar. Jadi, salah satu solusinya supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan tadi, yang akan membebani A, R input dan R output, maka kita harus satukan dengan penguat dasarnya. Nah, ini yang dinyatakan sebagai jaringan 2 port. Oke, ini adalah gambar rangkaiannya, derivative of the A circuit and beta circuit for series shunt feedback amplifier. Yang untuk A itu merupakan blok diagram particle series shunt feedback amplifier. Kemudian yang B itu adalah bagaimana ekivalennya itu dengan beberapa parameter H. Jadi ini sama ini itu mirip. Oke. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh gambar yang tadi kita sebutkan. Ini untuk DA circuit is bagaimana proses feedbacknya. Ini yang basic atau ideal amplifier. Oke, kita bisa lihat prosesnya itu sesuai dengan gambar summary of the rules of the finding of A circuit and beta for the series shunt case of figure 10.14. Oke, bisa kita lihat. Di sini R1 itu bisa ditentukan dari sini, maka dia akan di-feedbackkan. Nanti penguatnya itu bisa ditentukan dengan V output dibagi dengan V input. Oke, sedangkan R22 yang ini, itu diperoleh ilustrasi gambarnya seperti ini.
Kemudian untuk betanya dari sini. Summary. R input dan R output adalah resistansi masukan dan keluaran, masing-masing dari rangkaian A dan gambar pada gambar 10.15A. Oke, yang ini. Oke. Selanjutnya, R input feedback dan R output feedback adalah resistansi masukan dan keluaran, masing-masing dari penguat umpan balik, termasuk RS dan RL. Lihat gambar 10.14. Jadi, kalau secara teori, hitungannya itu termasuk RS dan RL. Tapi, resistansi masukan dan keluaran secara aktual dari penguat umpan balik tidak termasuk RS dan RL. Ini dilambangkan dengan R in dan R out pada gambar 10.14A yang dapat ditentukan melalui persamaan 10.25 dan simpulan. Untuk masing-masing dari keempat tipe dasar penguat, ada topologi umpan balik yang sesuai. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai dengan tabel yang ada di 10.1. Keempat topologi itu memiliki prosedur analisis yang telah dirangkum pada tabel tersebut. Kemudian, parameter umpan balik utama adalah gain loop A beta, ini adalah beta ya. Yang untuk umpan balik negatif harus berupa bilangan tak berdimensi positif dan jumlah umpan balik 1 ditambah A beta. Yang terakhir ini secara langsung menentukan pengurangan gain, desensitivitas gain, eksistensi bandwidth, dan pengurangan resistansi input dan output. Nah, karena A dan beta pada umumnya bergantung pada frekuensi, kutub penguat umpan balik ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan karakteristik 1 ditambah fungsi sistem A dikali beta sama dengan 0. Agar penguat umpan balik stabil, semua kutubnya harus berada di sisi kiri bidang S negatif. Umpan balik digunakan untuk membuat penguatan suatu amplifier menjadi kurang sensitif terhadap variasi komponen, untuk mengontrol impedansi masukan dan keluaran, untuk memperpanjang bandwidth, dan untuk mengurangi distorsi linier, dan untuk meningkatkan rasio sinyal ke interferensinya, sehingga lebih stabil gitu. Suatu sinyal yang mengalami interferensi pasti banyak noise-nya dan dia tidak stabil. Sedangkan yang kedua, keuntungan yang di atas diperoleh dengan mengorbankan pengurangan penguatan. Jadi, kalau misalnya kita mengorbankan pengurangan penguatan, resiko amplifier yang terjadi adalah menjadi tidak stabil atau berosilasi. Jadi, kalau kita tidak mau dikurangkan, maka ya gainnya akan meningkat, tapi akan terjadi yang namanya osilasi atau sinyal yang tidak stabil. Masalah terakhir ini dapat diselesaikan dengan desain yang cermat. Jadi kita bisa buat bagaimana desainnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau ingin meningkatkan tegangan, arus, transkonduktasi atau transresistansi, kita bisa sesuaikan. Oke, ini adalah referensinya. Sekian materi hari ini, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.